Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfiatun Waidah, NIM 2017101059 dari kelas 3 BKIB. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menceritakan tentang beberapa cara untuk mengatasi berita hoax di dunia maya. Teman-teman, pada kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang isu-isu yang banyak sekali beredar di akhir-akhir ini, yaitu berita hoax. Cara untuk mengatasi berita hoax di dunia maya lebih tepatnya. Dan akhir-akhir ini di dunia maya itu banyak dimunculkan informasi dan berita palsu atau lebih dikenal dengan istilah hoax oleh sejumlah oknum yang tidak bertanggung jawab. Nah, jika kita tidak berhati-hati, maka kita akan tertipu dengan informasi tersebut. Bahkan kalangan netizen pun dengan mudah termakan tipuan hoax, bahkan ikut menyebarkan informasi palsu itu, yang tentunya akan sangat merugikan bagi pihak atau korban. Baik, dari Ketua Masyarakat Indonesia Anti Hoax, yaitu Septiaji Eko Nugroho, menguraikan 5 langkah sederhana yang bisa membantu dalam mengidentifikasi mana berita hoax dan mana berita asli. Berikut penjelasannya. Yang pertama, kita harus berhati-hati dengan judul provokatif. Nah, berita hoax itu seringkali menggunakan judul sensasional yang provokatif. Misalnya seperti langsung menudingkan jari ke pihak tertentu. Isinya pun bisa diambil dari berita media resmi. Hanya saja diubah-ubah agar menimbulkan persepsi sesuai yang dikehendaki oleh sang pembuat hoax. Oleh karenanya, apabila menjumpai berita dengan judul provokatif, sebaiknya para netizen pun harus mencari referensi berupa berita serupa dari situs online resmi dan kemudian bandingkan isinya apakah sama atau berbeda. Nah, yang kedua ada cermati alamat situs. Untuk informasi yang diperoleh dari website atau mencantumkan link, cermatilah alamat URL situs dimaksud. Apabila berasal dari situs yang belum terverifikasi sebagai institusi pers resmi, misalnya menggunakan domain blog, maka informasinya bisa dibilang meragukan. Menurut catatan Dewan Pers ini, di Indonesia terdapat sekitar 43.000 situs di Indonesia yang mengklaim sebagai portal berita. Dari jumlah tersebut, yang sudah terverifikasi sebagai situs berita resmi tak sampai 3.000. Artinya, terdapat setidaknya puluhan ribu situs yang berpotensi menyebarkan berita palsu di internet yang mesti diwaspadai. Kemudian ada periksa fakta. Nah, perhatikan dari mana berita berasal dan dari siapa sumbernya. Apakah dari institusi resmi seperti contohnya KPK atau Polri? Sebaiknya kita jangan cepat percaya apabila ada informasi berasal dari pegiat ormas, tokoh politik, atau pengamat. Nah, untuk itu kita harus waspada, harus memperhatikan keberimbangan sumber berita. Jika hanya ada satu sumber, pembaca tidak bisa mendapatkan gambaran yang utuh. Hal lain yang perlu diamati adalah perbedaan antara berita yang dibuat berdasarkan fakta dan opini. Baik, untuk teman-teman, waspadalah dengan apapun berita yang beredar. Harus kita cari tahu terlebih dahulu bahwa itu berita benar atau tidak, agar tidak menimbulkan keresahan di dalam masyarakat. Dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.